Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nilas Luhur. Masih bersama saya Ayung. Saya sekarang berada di pintu masuk sebuah makam. Posisinya ada di tepian desa, dan makam ini konon banyak sekali menyimpan misteri. Konon jika ada salah satu warga yang berkebetulan meninggal dan akan dimakamkan di sini, sering terjadi untuk warga sekitar itu mendengar sebuah ledakan besar. Itu pertanda besok ada yang meninggal. Apakah benar seperti itu? Dan satu lagi, di sebelah kiri saya itu, di sana persis ada dapur bambu yang sangat besar. Menurut para warga dan orang-orang yang berkepentingan di sini, itu ada seperti bangunan menyerupai masjid atau masjid gaib seperti itu. Kita akan buktikan kebenarannya, ikuti saya. Baik kawan-kawan, sekarang saya persis ada di depan dapuran bambu. Ini persis ada posisinya di pinggiran makam yang gak terlalu besar, dan konon disinilah penampakan sebuah bangunan besar layaknya sebuah masjid, dan banyak sekali seseorang yang berbaju putih katanya beribadah di sini. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan telisik lebih lanjut bersama kawan-kawan Nilas Luhur. Kawan-kawan, ini pinggiran makam tadi, dan di sini dulu saya ketika usia masih SD memang masih ada di sini, benar ada jembatan kecil dari bambu yang disusun seperti itu. Dan di sini adalah menurut orang-orang tua yang pernah mengalami kejadian astral, di sini sering terjadi perlintasan, dan nenek saya sendiri pernah melihat ular yang melintas itu, bisa dibilang tidak ada ujungnya. Selama 1 jam dia menunggu untuk ke sawah, tapi ular itu belum selesai melintas, saking panjangnya. Kita akan telusur juga untuk bagian ini nanti. Saat ini saya berada di bekas reruntuhan bangunan tua. Ini bekas kolam-kolam dan sumurnya. Dulu di sini ada sebuah rumah tua, namun ini memang bangunan dari model baru, tapi ini pemugaran ya teman-teman. Konon di sini sering terjadi pemunculan masuk astral. Dari sebelah pasti larinya ke daerah sini. Apapun bentuknya berpusat ke sini. Ini nggak jauh dari makam yang tadi. Nanti kita telisik lebih jauh lagi. Kawan-kawan, sekarang kita sudah ada di lokasi. Di belakang kami persis di balik dapuran pohon pisang ini, persis di sana itu ada sebuah makam tua atau tidaknya nanti kita gali ya Mas Twing. Iya. Tapi menurut warga di sana ada makam yang cukup lama, makam tua, dan ada kisah di sini antara lain seperti yang tadi kita penelusuran siang hari. Menurut warga ada masjid gaib seperti itu Mas Twing. Oke, nanti kita telusur ya Mas Twing ya. Oke, ini kan ada lokasinya kan ada di ujung desa, ada di sudut desa gitu, masih di lingkungan lingkungan kami. Ini Mas Tuying, kalau menurut pendapat Mas Tuying, ini kan sekarang tempatnya begini nih, ada pisang yang nggak terawat, terus banyak pohonan semak seperti itu. Kalau dulunya ini di belakang ini teman-teman, di belakang makam itu sawah, lagi musim padi ya. Musim padi. Kalau dulunya menurut penglihatan Mas Tuying ini seperti apa tempat ini? Zaman dulunya gitu. Zaman dulunya ya, itu seperti ada sebuah bangunan, entah itu rumah atau persinggahan, itu ya kayak bangunan lah gitu kan. Kayak rumah tapi bukan rumah, kayak singgahan doang gitu. Ada tempat persinggahan. Oke, sebelum menginjak ke situ, saya pengen tahunya, maksudnya tanah ini apakah memang dari dulu seperti ini, banyak pohon bambu, terus ya pohon-pohon pisang, atau memang dulu itu seperti yang sesi kemarin masih banyak pohon jati atau pohon-pohon yang lain, atau memang
tanah memang dataran begitu saja gitu? Pohon bambu juga banyak di sini. Pohon bambu, Bambu, gitu, tapi sebelah pinggir. sebelah pinggir. Doang. Kalau di tengah itu kayak tanah lapang. Tanah lapang. Cuman ada tumbuhan berapa biji lah gitu kan. Tumbuhan berapa biji? Kayak pohon jati. Kalau nampak dari Mas Tuying bawahnya, kita akan menelisik tempat itu biasa dilalui orang buat persinggahan ataupun ada pemukiman di situ. Dari tekstur tanahnya kan kelihatan itu bersih apa enggak gitu. Ya kalau tumpukan ada daun-daun jatuh itu lumrah gitu. Lumrah biasa ya itu ya. Iya, tapi kalau nyampe tumpukan begitu kan berarti jarang dijamah orang. Iya. Penglihatannya Mas Tuying seperti apa? Ya bersih. Bersih. Ada beberapa yang daun yang jatuh gitu. Itu lumrah ya. Lumrah itu. Berarti bisa dikatakan kita simpulkan secara apa yang dilihat melalui batinnya Mas Tuying. Ini tempat ini dahulu kala memang sudah ada orang di sini. Sudah ada orang. Ada pemukiman walaupun jarang-jarang. Apakah nampak sebuah jalan? Ada jalan. Ada jalan, cuman hanya setapak doang. Setapak. Arahnya dari mana ke mana? Kalau dari sini? Dari sini dari timur ke barat. Timur kan sampingnya jenengan ya, sebelah sini ya. Iya. Berarti ke sini. Ke sini. Bisa ditunjuk letaknya di mana? Kurang lebih segini di sini. Di sini. Kurang lebih sini. Ada pohon-pohonnya agak jauh sedikit ya. ya. Betul sekali. Nggak terlalu pas di jalan itu ya. Agak jauh, kira-kira 5 sampai 6 meter lah itu. Ini Mas Pandu. Oh iya. Ini kemarin kita belum sempat ngenalin teman kita, personel kita satu ini karena memang ada satu halangan ya, urusan keluarga. Kita kan berangkat 4 orang di tim Nilas Luhur, salah satunya ya ini Mas Pandu ini masih satu kampung juga. Masih satu kampung, tapi tetangga sama Mas Tuying juga. Oh gitu. Emang tetangga? Tetangga. Kayaknya nggak akrab gimana? Oh tetangga jauh gitu. Oh, emang dia nggak pernah mungkin di rumah sih jauh, jarang gitu ya. Jarang. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini gantian tak tanyain ke panjenengan gitu. Ya, monggo silakan. Kalau tadi kan banyak, enggak, jangan ke situ dulu. Kayaknya di sini kan namanya makam gitu. Makam dari dulu. Aku juga orang sini, jadi punya mbah lagi di sini udah ada makam, gitu. Dan ada nisan yang nyampe, nisannya itu di tengah dapuran bambu. Iya. Di tengah dapuran bambu seperti itu, nyelag begitulah. Nyelag bener. Saking nggak kerawatnya. Apakah itu memang makam tua yang dikeramatkan, apa memang dari pandangan batin jenengan itu apa memang makam orang dulu, warga gitu? Sepertinya sih makam warga. Makam warga. Cuman ya seperti dituakan Warga, tapi bukan seperti sesi yang kemarin memang dia katakanlah penyebar agama atau sosok penting, bukan ya? Bukan. Tapi dituakan. Mungkin cikal bakalnya orang sini, seperti itu. Oh, kalau untuk tadi yang dikatakan ini ada yang datang, cuman nanti aja dibahasnya. Ya. Biasanya bagian Mas Tuying. Bagian Mas Tuying ya. Jadi tadi dikatakan kan ada menurut warga sekitar di sini tuh ada masjid atau musola, dan mereka yang pernah ditampakin itu pakai putih-putih. Katakanlah pakai udang-udang begitulah, ada orang kayak mau beribadah di sini, ada masjidnya. Itu menurut pendapatnya Mas Pandu seperti apa penglihatannya gitu? Apa memang masjid apa? Ya memang ada masjid apa bukan? Bangunannya mirip seperti itu. Bangunannya mirip. Apa itu sama yang dilihat Mas Tuying tadi, singgahan itu? Iya, sama. Oh, singgahan itu. Jadi itu terbuat dari boros atau daun itu tebu ya. Bener, boros namanya. Bener. Pertumpangan gitu loh. Ini dibikin tumpang begitu. Ada undak-undakannya. Iya, atapannya seperti itu. Tapi bangunan itu, maaf, itu panggung apa memang datar? Panggung itu, naik agak tinggi. Kira-kira 1 meteran lah. Tapi atapnya dibikin 2 asap seperti itu. Betul. Dan itu tempat persinggahan. Katakanlah kayak saung kemarin lah seperti itu. Ya, tapi difungsikan untuk apa kayaknya?
Itu seperti pertemuan ya. pertemuan Pertemuan antara, Tempat musyawarah. iya betul, antara teman musyawarah gitu kan. antar warga. Antar warga. Apakah kelihatan pembicaraannya atau apa yang dibahas itu mengenai hal yang umum waktu itu, apa memang mereka dari unsur yang namanya orang dulu ada sentuhan kerajaan atau masa Mataram Islam kemari gitu, ada nggak? Mungkin dari ciri fisik, pakaian Pakaiannya emang kayak pakaian kerajaan gitu. pakaian kerajaan. Pakaian kerajaan, cuman kan dia kayak prajurit atau Prajurit. apa namanya itu yang ke atasnya itu. Oh iya, Ah, berarti di atasnya prajurit. ah, Oh iya, kayak iya. komandan gitu kan. Komandan regu, artinya mereka mungkin ada wilayah-wilayah yang memang bukan pendudukan sih, memang ada yang harus lintasannya harus kemari. Iya. Ya, tapi salah satu mereka itu yang ditugaskan di daerah sini. Iya, gitu. betul. Tapi warga aslinya juga ada beda lagi. Ada warganya. Ada kemungkinan mereka bersinergi atau mungkin ya namanya orang mungkin lama berketurunan sama orang sini, mungkin apa enggak? Nggak apa-apa. Penalaran aja gitu. Tapi yang nampak seperti apa gitu. Ya hampir seperti itulah. Ada satu dua Ada mungkin satu ya. dua. Oke. Seperti yang dibilang Mas Doyeng tadi, kayak atasan prajurit kayak komandan itu menikah sama pribumi. Oh, menikah sama pribumi. Akhirnya mereka kadang kan begini. Saya juga orang sini gitu. Ya kayak yang di sesi sebelumnya, ini keturunannya sana, Iya. keturunannya Mataram, keturunannya Pajajaran. Ya mungkin begitu. Tapi bukan semua keturunan Pajajaran atau Mataram itu keturunannya raja gitu. Bukan. Ya kan, bisa jadi keturunan Bisa jadi, prajuritnya. Jadi aku Kan- ini karena keturunan ikonik, Mataram gitu karena kan. ikoniknya Ikonik lah seperti itu ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa keturunan Mataram benar. Masih gitu. ada bau-baunya. Ada bau-baunya nggak apa-apa. Daripada nggak bau sama sekali, itu harus diperiksakan, ya kan? Oke. Bahaya itu. Mas Tommy kemana? Mas Tommy, kemana Mas Doyeng kayaknya? Dia selalu datang. di belakang. Iya. Nanti Sepertinya mungkin. datang terlambat. Iya, iya. Ada sesuatu kali. Ada sesuatu. Oke. Ini Mas, yang lain minta tanyain itu, pernah kan ada satu peristiwa di mana Iya. itu menimpa mbahku sendiri yang perempuan. Iya. Dia kan di seberang kita, di sana di belakang itu makam. Setelah makam itu kan sawah. Ada sungai kecil, bentuknya agak melingkar, ngelips begitu sampai ke wetan sana, ke wetan jauh. Ujungnya nggak tahu deh. Pokoknya adalah sungai ke situ. Dan ikannya banyak sekali dulu. Iya. Dia mau ngirim, bahasa Indonesianya apa ya? Ngirim itu mau ngirim Sama ke aja sawah, ngirim. ngirim ya. Ada pematang kecil, dia itu ya jam beduk lah 11-an begitu. Jadi mau ngirim, jadi ada orang tandur di sana, tapi bukan dihadang, kebenaran ada yang lewat di depannya dia. Tapi kalau dalam physically itu bentuknya menurut penglihatan mbahku itu ular. Ular. Ya. Ular, iya bukan Kalau ular. kecil Kalau tuh. ular begini, Iya. ular itu segelondong, ya kan warnanya hitam, tapi itu kepalanya udah jauh, buntutnya juga belum nampak, tapi itu lama sekali nggak pol-pol itu. Sampai dia akhirnya, kalau gini caranya saya nungguin si ular ini polnya kapan, pada lapar gitu, akhirnya dia lewat muter gitu, Berbalik ya. terbalik. Nah, di kejadian itu kan udah puluhan tahun ya, saya kecil. Itu penglihatannya Mas Tuying seperti apa itu? Oh iya. Emang dari ujung mana ya? Sana ya itu ya. Ujung sana ke sini emang jalurnya dia. Jalur lintas Dari dia. yang di kali yang gede itu. Kali yang kemarin kita Ya, bahas. kali yang gede. Nah itu ada jalannya ke sini. Ada jalurnya gitu loh. Berarti saling terkait begitu ya. Sedangkan ini di belakang saya kan ada kali kecil, Iya betul. Elon lah sebutlah, yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman itu di Riambiru pernah nampak 2 orang. Iya. Itu muncul dari dalam air, merokok nggak mati. Ternyata kan benar seperti yang tak perkirakan, itu bukan manusia, Iya. itu bukan golongan kita. Nah kalau ini kali ini zaman dulu ada apa memang ini bentukan baru mesti? Menurut penglihatan saya sih itu baru. Baru ya, baru. Tapi kebenaran di sana memang gerbangnya gitu. Iya. Iya, soalnya gerbangnya. kalau pas
sini juga aslinya dari sini nih. Maksudnya? Yang asli kali asli itu di sini nih. Oh, kali aslinya justru yang percabangnya yang kali yang kecil Yang ini. kecil ini. Oh, kalau di Dulunya, kalau kita maksudnya saya hubungin masalah mistiknya, justru cerita seremnya bukan di kali yang kemarin, justru kali kecil ini. Iya, gitu. betul. Oh, begitu ya. Terus satu lagi ada tadi di Jelajah Siang kita nemuin sebuah view yang sangat menarik itu, dan warga sering cerita di sini. Iya. Di sebelah saya persis depan ada satu rumah dan sebelahnya lagi ada lahan kosong pernah ditumbuhi jati dan sekarang itu pohon-pohonan semak lah. Dulu itu pernah ada rumah yang huni itu nenek-nenek cuman satu orang, sekarang rumahnya udah nggak ada sama sekali, tinggal puing itu aja udah rata sama tanah bener, tapi bagian belakangnya itu masih ada kolam yang udah rada hancur, ada sumurnya. Nah, warga itu ya dari yang sebelah kanan, kiri atau depan saya itu sering kadang pas kebetulan dinampakin entah itu ikat lima, entah itu yang lain, itu larinya banyak kan ke situ. Lepet albino ya. Lepet albino bener. Itu menurut jenengan memang pusatnya di situ, ngumpulnya apa gimana Mas? Iya, di situ kan ada dekat ada kolam ya. Bener, Kolam sama sumur ya. Sumur. Ya, di situ. Pusatnya emang di situ. Iya. Pusatnya emang di situ. Tempat lembab. Iya, betul. Tempat lembab. Kan dia sukanya mah yang lembab-lembab gitu. Baik, kalau bicara masalah lembab, ya kan, apa sih gitu loh, sedikit nyelidik gitu. Kita bukan berarti mau nyebrang ke ranahnya mereka. Iya. Kenapa suka yang lembab-lembab gitu loh? Kalau suka yang lembab-lembab itu caranya gimana ya? Seneng yang kotornya apa seneng karena hawa atisnya dinginnya gitu? Iya, ademnya. Karena suka ademnya, karena dinginnya adem itu. pas kita live dulu juga pernah dibahas kalau yang ikat lima juga seneng pohon pisang karena adem. Seperti itu ya. Kan bisa dipakai pohon pisang itu, daunnya pisangnya bisa dipakai. Oh, bisa buat begini. Iya, buat payungan gitu loh. Ada aja. Iya. Jadi kita takut kepanasan nih. Ya kan? Oke. Waalaikumsalam. Salam akhirnya. Sini lah Mas ya. Sini. Kemana Sehat, aja? Mas. Iya. Ini sebenarnya itu sering datangnya telat, disengaja apa emang harus begitu? Disengaja ya. Lanjut. Iya tadi. Bagian pengamanan. Oke, ini tadi kita lagi bahas landscape di sini dulu dan sekarang gitu. Kalau sekarang kan memang bentukannya seperti ini, keadaannya. Dulu seperti apa? Tanyain Mas Tuying. Itu katanya kalau yang sesi yang kemarin, walaupun tempatnya nggak jauh dari sini kan Mas Domi, tapi itu pohonan jati, ya banyak pohon-pohon gede. Kalau ini kata Mas Tuying, justru tanahnya itu rada bersih gitu dan ada kayak tempat buat persinggahan, ada jalan kecil seperti Jalan itu. kecil setapak. Saung lah. Ada saung. Tempat istirahat. Dan ada yang nampak duduk-duduk di situ unsur yang dari kerajaan lah seperti itu, tapi stratanya strata kayak prajurit atau apa seperti itu. Kalau sekarang Babinsa lah. Babinsa. Seenggaknya Babinsa ya, bukan Linmas ya. Kalau gitu. Masa beda lagi gitu. Oh iya. Kalau dari pakaiannya itu di tahun berapa Mas Tuying? Berapa itu? 1700 sekian lah. 1700-an. Berarti eranya sama dengan yang kita bahas di Asban. Iya. Pohon asban. Seperti itu ya, pohon asem yang di asban itu. Berarti eranya sama, dan yang kemarin juga di makam Duku Malang juga itu 1800. Berarti itu ya sarser lah, masih eranya era di 17-18 seperti itu ya. Oke. Aduh, kenapa? Oke. Apa ya kalau membahas tentang masa lalu seperti ini Mas Tuying? Tadi gambarannya jenengan kan ada hulu balang lah, ada prajurit, terus ada juga warga, terus sampai
Dalam? Ya, yang melihat sosok itu Mm-mm. penampakan yang sama tapi berbeda, ya kan? Mm-mm. Sekarang ada. Sekarang ada, Kayaknya dari tadi ada gitu. Mohon penjelasannya gitu. Yang hadir satu-satu di absen gitu loh. Di absen yang hadir. Yang hadir itu siapa di samping kita, biar teman-teman di sana juga bisa, oh iya benar seperti yang kami lihat di sini seperti itu gitu. Dia gini nanya, lagi opo tole Oh gitu. kayak gitu kan. Ya, Lagi apa di sini? Silakan dijawab Mas Tuying. Ya lagi tutup-tutup aja, lagi Ngobrolin masa lalu. masa lalu gitu. Ojo nggali terlalu dalam-dalam nggih. Oh, jangan, menurut beliau jangan menggali terlalu dalam. Iya, betul. Baik. Karena ada sesuatu hal yang nggak boleh diungkapkan gitu. Ada garis, ada yang harus ditutup. Iya, ada. Kalau boleh tanya ke panjenengan, jenengan itu aslinya siapa? Dia nggak mau, Nggak mau menjelaskan aslinya dia siapa. tapi dari pakaiannya udah tahu, tapi kan dia nggak mau dijelaskan gitu aja. Iya Mas Tommy, nggak mau ya. Ya mau. Ya tadi nggak mau soalnya. Ya kan? Tadi nggak mau. Tadi nggak mau. Sedikit, ini mau gitu. Iya aja. sedikit agak paksaan dikit. Gitu. Oke. Berarti tak tanyain ulang ya. Iya, monggo silakan. Oke, jenengan sekarang mau ditanyain ya, moga-moga ikhlas, jangan terpaksa gitu. Posisinya ada di mana Mas Tuying? Di belakangnya Mas Mandu. Di belakangnya Mas Wandu Ya, persis. persis. Seperti apa rupanya beliau? Ada keris di sini. Ya, Pakaiannya kayak adat Jawa gitu kan. ada Jawa, Pakai ini apa namanya tuh? gelang-gelang. Gelang-gelangan. Iya betul. Ya. wujud. Wujudnya tuh beda lagi. Tapi rupanya beda lagi. Rupanya beda. Tuh yang apa kadang gitu, kadang yang lain. Berarti kadang yang nampak memang manusia, saya bahasakan secara harfiah, yang nampak manusia dengan wujud ya seperti prajurit atau penggawa Iya kerajaan, betul. tapi kadang juga sesuatu yang menampakkan diri sebagai itu. Tapi kalau yang ini lebih menakutkan lagi. Yang aslinya tampangnya seperti apa? Ya kayak gitu. Ya, Mukanya rata, ininya rata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. nggak ada itu. Adanya ada. mata satu doang. Adanya apa? Mata satu. Mata satu. Oh. Ya, Merah. adanya mata satu Rambutnya, merah. wah acak-acakan gitu kan, kayak Iya. orang gimana gitu. Tapi dari energinya lumayan kencang Lumayan sekali, gede. dan dia nggak suka sekali saya nanya-nanya rupanya. Merinding. Iya. Kenapa nggak suka kita datang ke sini apa gimana? Ya, seperti itulah. Gimana Mas Pandu? Seperti tidak mau diungkap Tidak mau diungkap keasliannya. asliannya. Oke, kita yang datang cuma berempat nggak apa-apa lah. Nggak ada yang tahu ini ya, Ndu ya. Semoga. Gitu. Oh, berarti apakah ini Mas Tuying atau Mas Pandu aja deh, aku nanyanya, aku lupa loh karena nggak ikut sih lama ya, jadi kelihatannya kosong gitu loh. Kurang kesini mungkin aku duduknya gini, Mas Pandu. Apakah dia salah satu sosok yang paling gede di sini? Dalam tanda kutip gitu. Dalam golongannya ya. Dalam golongannya iya. Yang paling gede menguasai areal sini. Baik. Makanya dia merasa terusik dengan adanya kita di sini gitu. Tapi kita nggak musik ya. Niatnya kita ya ingin tahu. Kalau memang mengusiknya mau gimana lagi ya gitu. Iya Mas Tommy, seperti itu Mas Tommy. Coba. Iya tadi ada yang merasa terusik gitu. Menurut panjenengan gimana gitu? Aku mau bahasnya gini, antara dohir dan alam batin seperti itu. Kita manusia berdirinya sebagai manusia yang nggak tahu gitu. Yang penting jangan, kalau tidak mau terusik, jangan mengusik pandangan orang. Kita nggak
yang kita kalau kita nggak mau terusik, jangan mengusik pandangan orang. Dianya ya kan. Nah, kadang dia berjubah ngelabuin. Gitu. Iya. Apakah itu seorang wali? Ya. Iya kan, dari Ya. pandangan mindset orang kan pasti gitu. Nah, Ini ada, itu kan jadi berubah. Ntar buat apa ya nggak? begitu, benar-benar sekali. Ya, itu menurut warga kan sering dinampakkan bahwa di sini itu ada masjid. Terus ada orang-orang yang mau ibadah di sini pakainya udang-udang. Itu kalau mindsetnya orang awam, ya udah pasti itu tempat ini pasti itu wali semua. Dulu ada masjid goib, berarti masjidnya ambles terus jadi masjid yang kimos gitu kan. Bisa seperti itu. Padahal ya tadi kawan-kawan ternyata bangsa mereka menyerupai, bahkan tadi juga sempat menyerupai penggawa kerajaan. Ya, betul. Begitu. Jadi ya Memang tugasnya kan untuk menyesatkan. Ya. benar kita harus lebih berhati-hati lagi. Tapi sebaiknya ya begitu. Memang kalau kita manusia dohir ya dia. Adab tetap ada, tapi adab ke alam. Seperti itu ya Mas Tommy ya. Bukan adab ke makhluk gitu ya. Gimana Mas? Susah banget kayaknya nih. Gimana? Bukannya gimana. Aduh, iya, Mas. Juga warnanya pink. Ya kalau Mas Tuying itu kan sukanya dia di dunia yang seperti ini. Memang dia itu, aku juga nggak tahu bukannya. Maksudnya dia itu ini kan yang ditanyain narasumber ngulik itu hal-hal yang supranatural. Pakaiannya juga hitam, tapi dalamnya pink, tetap dong manusia. Iya. Aduh, Ya itu namanya jiwa manusia. Ya kan. itulah. Kalau tampaknya seram tapi kan baik hati itu. Oh gitu, iya. Begitu ya di masa ini ya. Iya betul. Baik hati tidak sombong. Dan satu lagi yang pengen tak tanyain ke teman-teman semua gitu, mewakili teman yang lain, mungkin ada yang lain seperti itu. Kadang begini, mungkin ada timbul pertanyaan seperti ini gitu loh Mas Tommy. Kita tinggal di sebuah lingkungan, entah di kota atau di desa gitu. Terus berkebetulan seseorang itu mudah ketempelan lah misalnya. Kena tempelan, kena ganggu kayak gitu. Misalnya kok di sini di tempat ini misalnya kita duduk di sini kena tempelan yang di pohon pisang. Misalnya. Kita geser lagi nongkrong di sana pohon randu, ketempelan di pohon randu. Tapi kok raja ini juga sono raja. Itu kalau di penglihatan di batin itu apa ya raja deket-deketan kok ada raja-rajanya sendiri. Begitu penjelasannya seperti apa Mas Tommy? Makhluk itu bisa mengakuin semua. Kenapa? Ya kan? Bisa mengakui semua bahwa dia Mengakui raja semua. Tergantung ini ya kita Iya, yang kita yang tahu. Ya kan? Masalah ketempelan kan dari dia punya masalah, iya. tidak diselesain, dia termenung ke bawah. Iya, aku tadi nyambungnya kalau di alam manusia kan misalnya satu RT aja lingkupnya kan jauh gitu kan. Terus apalagi negara gitu kan. Kalau di sini lingkupnya gitu kan. Lain pohon bisa. Pernah aku kayaknya denger loh pengalamannya panjenengan loh. Pengalaman apa ya? Ada ini apa pelok apa ya itu jenenge? Bijinya mangga yang ada trubusnya itu aja katanya istana gitu loh. Iya kan? Apa sampai segitunya gitu Mas Tuying? Ceritanya kan gini kan, di kebun kita kan nyari pohon apa namanya, daun pisang. Daun pisang. Kita ngumpul daun pisang buat bikin ketupat kan itu, bikin lontong. Lah tahu ada itu tumbuh biji mangga gitu. Biji mangga. Itu biji mangga itu buahnya enak gitu loh. Dari buah yang enak itu kan mangganya yang enak. Iya mangga tertentu yang enak tapi nggak terlalu tinggi baru Baru segini lah, kurang lebih segini. Terus? Nah aku kan ambil aja gitu kan, ambil aja dah, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat ini nggak ada yang itu kan, tempat bebas tempat ini bebas ini nggak ada yang punya itu kan. mau ditandur di rumah. Mau nanti di rumah, bukan di rumah sih, di kebun. di kebun. Oh iya di rumah maksudnya di rumah nggak bisa kan. Lawak dulu. Iya benar-benar. Terus tandur di keramik benar-benar. Terus
di kebun di samping rumah gitu kan. Mm-mm. Lah tahu-tahu malamnya didatengin gitu kan. Sama Penunggu situ. penunggunya, Ya di bawah kita kan pakai cangkul. ya, penunggunya biji itu gitu. Iya, ada di bawahnya itu. Sesuatu yang kata orang itu ya, orang awam itu nggak keren lah, nggak mungkin Nggak gitu. mungkin kan, masa segitu aja udah ada penghuninya. Oh, Kalau yang gede gitu. tahu ajar gitu kan. Iya, kalau tadi pohon asem kemarin nyampe yang nungguin itu, terus pohon apa lagi, randu yang Iya. terkenal yang itu dari bakal biji aja. Bakal biji dia udah ada nungguin. tempatnya itu. Apa alam sana itu saking sesaknya apa gimana ya? Ya, nggak tahu ya, mungkin kali ya. Iya iya. Oke, kembali lagi kita ke tadi pelebarannya ya, biar nggak terlalu paneng. Jadi yang lain yang muncul apa? Itu toktail aja lah sekarang. Ya yang muncul tuh banyak. Jelasin Mas Tuying satu-satu. Udah dikelilingin semua ini. Enggak, biar kawan-kawan juga Ah, bisa menyelaraskan apa yang nampak itu di belakang ini. Dari sini dulu ini di tangan ya saya. itu yang tadi Mata mukanya satu. rata itu, mata satu doang itu. Mm-mm. Nah sini, kalau yang sebelah belakang Iya, tuh ularnya. ular yang diceritakan Ya, tadi. kalau sebelahnya Mas Uyung Mm, sejenis kayak genderuwo. ini yang di sini. Ah. Oke. Ini nenek Ini yang paling kuat. yang punya wilayah sini. Ini nenek-nenek. Ah, Oke. Ada izin. Kau ya. Jenengan aja. ya, apa? Assalamualaikum. Nyai. Jawab. Enggak, Enggak. Bombong apa enggak? di raut wajahnya entah marah. Marah gitu. Apa yang mau disampaikan beliau? Suka terang. Betul, Dia nggak suka terang, terang kayak gini nggak mau. nggak mau, khususnya di tempat ini. Di Kalau belakang. siang kan terang juga. Kalau siang gimana nek? Beda lagi. Beda urusan. Terus, Kalau malam maunya gelap, ya. kalau siang beda, Beda. ngumpet, Soalnya dia masuk ke dalam sih. masuk ke dalam amblas begitu. Iya. Oh, tempatnya itu sendiri. Jadi teman-teman semua di belakangnya Bro Tuying itu ada sosok nenek-nenek ya, Bro Tuying ya. Dia mengaku bahwa dia yang megang wilayah areal sini gitu dan sekitarnya. Kayaknya jalurnya sampai ngidul ya ke sana ya. Ya, benar. Ya, Benar sekali nyampe ke sono. ya, mentok seberang. Mm-mm. Nah itu dia merasa terusik, terutama dia bilang dia nggak suka terang gitu. Karena kita memang ada penerangan, kalau nggak diterangin malah nanti ngopinya nggak jelas. Tapi dia nggak suka terang gitu. Iya. Suka yang gelap-gelap. Suka yang gelap-gelap, kayak Bro Tuying lagi muda gitu. Sekarang juga masih muda ya. Yang lain lagi biarin, nggak suka ya nggak apa-apa wis. Nanti bentar lagi juga selesai kok. Iya. Terus yang Yang lain. lain juga itu di belakang Mas Oyung juga sejenis wowo atau genderuwo ya. itu. Genderuwo. Iya iya. Dia itu ke kayak asistennya dia gitu. Pengawalnya Pengawalnya. nenek-nenek tadi. Iya. Begitu. Jadi mereka mengurung kita sekarang. Iya betul. Bagaimana Mas Pandu pendapatnya jenengan? Sama. Sama. Oke. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Jadi ada pesan dari mereka. Mungkin mereka juga terusik dengan kehadiran kita di sini. Katanya jangan terlalu lama di sini gitu. Jadi kita memang nggak ada istilah untuk sejauh ini dan kedepannya mungkin nggak ada yang namanya mediumisasi dan lain-lain. Iya nggak ada. Adanya yang kami rasakan, kami lihat secara batin, ada mereka-mereka di sekeliling kita, mereka lah goib antara lain gitu. Kita juga nggak ada niat menyinggung mereka, seperti halnya juga mereka seharusnya jangan kita ya, seperti itu. Gimana? Tadi apa? Belum ngomong ya? Ya, seperti itulah pokoknya ada keselarasan seperti itu. Nah, tapi sekali lagi yang kami lihat, yang kami rasakan, terutama di tempat ini tadi, yaitu sebuah makam, ada makam juga, ada penampakan tadi kata warga, ada masjid, ternyata bukan masjid. Bukan masjid. Itu hanya sekedar persinggahan
cuman mirip kayak masjid gitu. Bangunannya mirip Bangunannya. masjid dulu, karena umumnya masjid dulu ya terbuat dari itulah bambu yang ada ini ya, agak disusun begitu ya, kayak ranggon seperti itu ya, untuk beribadah. Ini juga sama seperti itu. Jadi bukan masjid, tapi bangsa mereka bisa saja menyerupakan itu masjid untuk mengeco seperti Iya. itu. Betul. Ini sepertinya ada benturan juga di luar sana, ada kawan yang nemenin kita gitu. Iya, waktu ya. Mulai mendekat Mulai mendekat dari berbagai penjuru ya, mulai narik ke sini ya. dari sini. Jadi kita itu diputerin mereka, cuman di tempat ini untuk yang tadi yang paling ditanyakan sama warga itu kan, itu benar apa enggak ada masjid, sudah terjawab. Nah, kalau itu tempat buat musyawarah, kalau memang bersih ya buat sholat bisa jadi fungsinya seperti itu. Mungkin bisa jadi sih. Tapi memang dahulu kala ada banyak pemukiman, ya ada lah pemukiman, ada orang dari warga asli sini dan juga dari pendatang. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, Bro Tuying? Ada sih Apa? dulu pernah waktu itu ada saya, terus ada teman-teman kan. Dulu kita kan nyari belut, pernah di sini kan, Nyari belut di sini doyan. ya, buat malam mingguan lah kata Malam orang mingguan. itu, begadang gitu. Iya, iseng-iseng gitu. Iseng-iseng. Hmm. Ya di sini tuh di jalan itu depan nyampe ke arah barat. Ya pas lagi nengok ke arah timur gitu kan, Arah kembali balik kembali ini. lagi tuh ada sejenis kayak bola api. Apa ya namanya ya? Banaspati apa kemangmang? Kemangmang, kalau pas ini ada yang bilang kemangmang, banaspati gitu. Oh iya, itu mau tanyain begini. Heeh. Banaspati sama kemangmang itu beda apa sama itu? Ya sama Sama ya, itu. api-api juga ya, gelondong-gelondong ya. Tapi posisi itu juga kayak bulat, kayak matahari mau tenggelam kan, warnanya Oh iya, oranye gimana itu kan. merah-merah piye gitu. Iya, itu loh. Itu dari atas langsung ke bawah langsung hilang. Teman-teman lihat semua. Lihat semua, ada orang 7 kok. Orang 7 benar. Oh. Ya kita nyari belut biasa buat malam mingguan gitu kan. Mm-mm. Buat bakar-bakaran. Tapi dia posisinya nggak mengancam kalian. enggak, orang kita kan agak jauh. Hmm. Agak jauh, dia kurang lebih di sekitar sini. Kalau lagi megang udut santai ya, bisa begini ya. Ya kalau pegang kalau dulu kan Yang enggak. lain gitu Iya ya. kan, orang masih kecil. Masih kecil, nggak mungkin. waktu SMP kelas 3 lah gitu. Sampai kelas 3, baik. Itu juga mungkin sosok yang sama yang pernah kami lihat teman-teman. Cuman posisinya kayaknya ada di kebunnya Mas Tommy deh di situ. Dari itu teman-teman pertama kelihatan kayak ini Orang apa? merokok lah. Kayak orang rokok. Lama-lama jadi gede. Iya, kayak Iya. kebun kebakaran begitu. Tapi kita sepersekian detik kita langsung sadar, ayo serbu gitu. Langsung hilang lagi begitu. Sampai penasaran kan, kebun itu dikorek-korek, mana bekasnya itu nggak ada. Oh itu sama mungkin ya. Cuman dia lebih gede gitu kan, kayak bola. Kayak bola basket gitu loh, gede. Baik, ya kayaknya di tempat ini yang ditanyain sama dalam udah mulai nggak kondusif, jadi bukan dari wilayah sini aja, yang lain udah mulai ketarik semua ke sini. Iya betul, udah pada datang semua. Iya, terus yang ditanyain, yang jadi tanyain warga lah itu sebenarnya siapa, udah kejawab. Moga-moga itu bisa jadi hal baik buat mereka untuk lebih dekat, lebih jangan ketipu lagi seperti itu ya. Ya. Oke, teman-teman, inilah sekedar apa yang kami bisa ulas di tempat ini, tempat yang entah berantah jauh dari teman-teman semua, tapi siapa tahu apa yang kami sampaikan bisa menjadi sebuah pengalaman baik, pelajaran baik untuk teman-teman semua. Sedangkan banyak kekurangan, banyak kekeluaran, itu semata kekurangan kami. Iya. Seperti itu. Cukup ya. Baik, jaga kesehatan kalian. Insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Iya, insya Allah. Oke, semoga kalian selalu, teman-teman semua selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Cukup Jaga ya? kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.